Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safinatul Ummah dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat, keterbatasan, dan persyaratan dalam PTK. Nah, di sini ada manfaat PTK. Manfaat PTK ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu manfaat bagi guru, manfaat bagi pembelajaran siswa, dan manfaat bagi sekolah. Yang pertama di sini saya akan bahas manfaat PTK bagi guru. Jadi apa saja yang akan guru peroleh jika melakukan PTK? Di antaranya yaitu guru akan mendapatkan perbaikan pembelajaran yang dikelolanya, karena memang sasaran akhir PTK ini adalah perbaikan pembelajaran. Perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas bagi guru karena ia sudah melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dikelolanya. Di samping itu, hasil PTK yang diperoleh dapat disebarkan kepada teman sejawatnya, sehingga mereka barangkali tergerak untuk mencoba hasil tersebut, atau paling tidak mencoba melakukan perbaikan bagi pembelajaran di kelasnya. Kemudian dengan melakukan PTK, seorang guru dapat berkembang secara profesional karena dapat menunjukkan bahwa ia mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Kemudian manfaat PTK juga membuat guru lebih percaya diri. Mengapa? Karena jika PTK mampu membuat guru berkembang sebagai pekerja profesional, maka sebagai konsekuensinya PTK juga mampu membuat guru tersebut lebih percaya diri, sehingga guru mampu melakukan analisis terhadap kinerjanya sendiri dan di dalam kelasnya, sehingga kekuatan dan kelemahan, kemudian mengembangkan alternatif untuk mengatasi kelemahannya. Jelas-jelas merupakan guru yang penuh percaya diri. Kemudian ada juga manfaat bagi guru, yaitu melalui PTK guru dapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam dirinya. Guru tidak hanya menerima hasil dari perbaikan yang ditemukan orang lain, namun ia sendiri adalah perancang dan pelaku perbaikan tersebut yang menghasilkan berbagai teori dalam memperbaiki pembelajaran. Hasil yang ditemukan sendiri akan merupakan dorongan yang kuat bagi guru untuk terus melakukan perbaikan. Inilah yang diistilahkan dengan theorizing by productioners, yang membangun sendiri pengetahuannya berupa personal theory atau theory in user, yang sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Raka Joni, Kardiawarman, dan Hadis Tubromo pada tahun 1998. Kemudian yang kedua ada manfaat PTK bagi pembelajaran siswa. Manfaat PTK bagi pembelajaran yaitu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi pembelajaran, karena tujuan PTK yaitu memperbaiki praktek pembelajaran dengan syarat akhir memperbaiki belajar siswa, sebagaimana yang dikatakan oleh Raka Joni, Kardiawarman, dan Hadis Tubromo pada tahun 1998. Jadi dengan adanya PTK, kesalahan dalam proses pembelajaran akan cepat dianalisis dan diperbaiki. Hasil belajar siswa akan meningkat, dan begitupun sebaliknya. Jadi impact bagi siswa itu sangatlah banyak jika gurunya melakukan PTK ini. Kemudian yang terakhir ada manfaat bagi sekolah. Sekolah yang gurunya terampil melaksanakan PTK akan memperoleh banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Mengutip yang dikatakan oleh Harvey dalam Hopkins 1993, tidak ada pengembangan sekolah tanpa pengembangan guru, dan tidak ada pengembangan guru tanpa pengembangan sekolah. Ini menunjukkan bahwa perkembangan sekolah sangat erat dengan perkembangan kemampuan gurunya. Dengan terbiasanya para guru melakukan PTK, berbagai strategi atau teknik pembelajaran dapat dihasilkan dari sekolah ini untuk disebarluaskan kepada sekolah-sekolah lain. Dengan demikian, guru mempunyai kesempatan yang besar untuk berubah secara menyeluruh. Dalam konteks ini, PTK memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah yang tercermin dalam peningkatan kemampuan profesional para guru, perbaikan proses dan hasil belajar siswa, serta
kondusifnya iklim pendidikan di sekolah tersebut. Selanjutnya ada keterbatasan PTK, yaitu yang pertama validitas. Validitas menjadi keterbatasan dalam PTK karena beberapa alasan, yaitu lingkungan tidak terkontrol, subjektivitas peneliti, sampel kecil dan khusus, fleksibilitas tindakan. Jadi dalam PTK sulit memastikan bahwa perubahan hasil itu benar-benar disebabkan oleh tindakan yang dirancang tanpa gangguan dari faktor lain. Jadi validitas atau kesohihan PTK sebagai peneliti ilmiah masih sering dipertanyakan. Metode yang agak longgar yang sering bersifat informal meskipun dijaga keobjektifannya masih menimbulkan keraguan apakah kaidah-kaidah penelitian ilmiah dapat dijaga selama pengumpulan datanya. Apakah tidak ada manipulasi yang dilakukan baik dari guru maupun oleh siswanya karena perintah guru. Tapi jika kita mau jujur, guru tentu tidak mungkin melakukan manipulasi karena tidak ada pamrih apa-apa. Guru hanya ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki hasil belajar siswanya. Namun demikian, para peneliti masih sering mempertanyakan kesohihan peneliti yang dilakukan guru sendiri di dalam kelasnya, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Weiner dalam MC Taggart pada 1991. Kemudian ada generalisasi. Generalisasi menjadi keterbatasan karena PTK biasanya dilakukan hanya dalam satu kelas atau hanya dalam kelompok kecil dengan kondisi tertentu. Maka hasil PTK sulit digeneralisasikan ke kelas lain, sekolah lain, atau institusi yang berbeda. Apa yang berhasil di suatu kelas belum tentu berhasil di tempat lain. PTK ini lebih berfokus pada perbaikan lokal. Meskipun demikian, hasil penelitian tersebut tentu dapat dicoba oleh guru lain dengan mempertimbangkan berbagai modifikasi sesuai dengan kondisi kelasnya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang kondisi yang dipersyaratkan dalam PTK. Ada beberapa kondisi yang dipersyaratkan dalam PTK agar PTK yang dilaksanakan bisa berjalan lancar serta berhasil. Yang pertama yaitu kebebasan bagi guru atau peneliti. Peneliti harus memiliki kebebasan untuk melakukan penelitian, berkolaborasi dengan guru lain, berdiskusi terbuka dengan masalah kelas, dan membangun saling percaya. Kemudian yang kedua ada meminimalkan birokrasi dan hierarki. Birokrasi dan struktur hierarki harus diminimalkan. Jadi harus kolaborasi dan kerjasama antar guru. Ya, jadi tidak perlu adanya aturan atau tingkatan wewenang formal yang bisa memperlambat atau membebani guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini. Yang mana tujuannya agar PTK ini mudah dan fokus pada perbaikan, bukan pada tumpukan prosedur-prosedur. Kemudian yang ketiga ada dukungan sekolah. Kondisi yang ketiga ini, sekolah harus secara inheran mendukung pelaksanaan PTK. Sekolah yang secara inheran mendukung PTK adalah sekolah-sekolah yang memang memandang PTK sebagai investasi penting dalam pengembangan profesional guru dan meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sekedar proyek tambahan atau beban. Ini menciptakan ekosistem di mana guru merasa diberdayakan dan termotivasi untuk terus berinovasi dan belajar untuk praktik penelitian. Yang keempat itu keterbukaan dalam diskusi masalah. Sekolah harus mengizinkan diskusi terbuka tentang masalah tanpa rasa takut dihakimi, karena dengan adanya kondisi ini guru dapat lebih mudah dan lebih nyaman dalam melaksanakan PTK di dalam kelasnya masing-masing. Kemudian ada kepercayaan diri guru dan siswa. Guru dan siswa harus memiliki kepercayaan diri, terutama saat melakukan perubahan baru yang diarahkan oleh sekolah atau orang tuanya. Kemudian mengatasi berbagai konflik. Pelaksanaan PTK seringkali memunculkan berbagai konflik yang
memungkinkan sebelumnya kurang mendapat perhatian. Keterbukaan ini diperlukan untuk menghindari munculnya kekerasan sosial dan konflik. PTK yang terakhir yaitu sikap positif pimpinan dan staf sekolah. Dari sikap kondisi PTK yang terakhir ini merupakan pimpinan, staf dan administrasi sekolah harus memiliki sikap positif terhadap PTK, karena jika sikap negatif yang ditunjukkan meskipun hanya selintas akan merusak iklim inovasi yang sedang tumbuh. Jadi sikap positif ini perlu agar peneliti dapat melakukan PTK-nya dengan nyaman dan berjalan dengan semestinya. Kesimpulannya, PTK ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan guru, hasil belajar siswa, dan mutu sekolah. Meskipun PTK ini mempunyai keterbatasan seperti butuh waktu dan hasilnya yang tidak selalu berlaku umum, PTK ini tetap efektif untuk dilakukan dengan masalah yang jelas, komitmen penelitian, dan dukungan yang cukup dari sekolah atau semua pihak-pihak sekolah yang terlibat. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.